Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah warga Waduk Pluit, Jakarta Utara melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Cahayapurnama ke Polda Metro Jaya. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP saat menggusur rumah warga di Waduk Pluit. Sejumlah warga Waduk Pluit mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya didampingi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, serta Persatuan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Jakarta. Mereka membawa sejumlah barang bukti, diantaranya berupa foto dan video saat penertiban terjadi. Warga menuntut Jokowi dan Basuki bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan petugas Satpol PP. Seorang warga menuturkan saat penggusuran dilakukan terhadap rumah-rumah warga di sekitar Waduk Pluit, Pemprov DKI mengerahkan lebih dari 1.000 anggota Satpol PP tanpa menyampaikan surat pemberitahuan atau melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Akibatnya sempat terjadi bentrokan antara warga dan Satpol PP yang mengakibatkan sejumlah warga terluka. Selain melaporkan Jokowi dan Basuki, warga juga meminta kepolisian mengusut anggota Satpol PP yang telah melakukan kekerasan secara langsung terhadap warga. Yang kita laporkan di sini Jokowi sebagai gubernur karena dia pemimpin dari Satpol PP di sini, dia yang mengerahkan Satpol PP. Ya, pasal berapa? Kita ngelaporin pasal 170, 335. Warga melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya setelah warga menderita luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan petugas Satpol PP saat membongkar rumah warga di sisi timur pinggiran Waduk Pluit awal Agustus lalu. Aksi saling lempar batu terjadi setelah petugas Satpol PP memaksa masuk lokasi diskusi warga dengan camat Penjaringan. Rencananya di sisi timur Waduk Pluit ini akan diperuntukkan untuk pembuatan jalan dan taman. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebut pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya oleh warga Waduk Pluit adalah hal biasa. Jokowi menambahkan, dalam membenahi sesuatu memerlukan proses. Jokowi juga menegaskan Waduk Pluit adalah tempat untuk menampung air, bukan tempat tinggal. Biasalah, yang kemarin juga, yang sebelumnya juga ada menggugat, ya nggak apa-apa. Saya kira itu sebuah proses, apapun yang harus dihargai. Tapi yang paling penting bahwa kita ini bekerja untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk membenahi. Apapun yang ada di pinggir waduk itu adalah tempat untuk air, bukan tempat untuk tempat tinggal. Kemudian juga mereka sudah diberi solusi juga. Silahkan pilih yang di Marunda atau yang di Cengkareng, karena yang di Muara Baru sudah penuh. Itu saya kira proses itu sudah dilakukan. Pemirsa, 1 September mendatang, Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta resmi dibuka. Pembenahan fasilitas pun terus dilakukan, namun masih muncul kekhawatiran pedagang akan nasibnya. Mereka takut kios mereka sepi karena minimnya promosi dan sosialisasi. Jelang dibukanya secara resmi aktivitas jual beli di Blok G Pasar Tanah Abang, sejumlah pembenahan fasilitas pun terus dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Fasilitas yang kita selalu untuk kita persiapkan, terutama penyiapan tempat usahanya. Artinya tempat usahanya layak untuk digunakan. Kita menyelesaikan rolling door-nya dan pemasangan kuncinya sudah sehari 2 hari ini sudah selesai semua. Meskipun demikian, di Blok G Tanah Abang ini masih juga ditemui beberapa kios yang masih rusak dan kondisi lantai yang masih kotor. Resmi dibukanya Blok G Pasar Tanah Abang ini tentu juga membuat para PKL yang direlokasi merasa senang. Pasalnya, mereka sudah bisa kembali berjualan setelah 1 bulan lamanya mereka menganggur. Seperti Edi, salah satu pedagang di Blok G ini sejak pagi sudah merapikan kiosnya. Namun Edi masih merasa khawatir, apakah toko barunya nanti yang ada di Blok G ini akan ramai pembeli. Saya memang khawatir kalau memang ini konsumen di sini kan baru, konsumen belum tahu semua. Kalau memang konsumen tahu semua sih tidak khawatir sama sekali. Nah, karena di sini kan ya jangkauannya kan agak jauh Pak ya, naik dulu ke atas, harus begini, harus begitu. Tapi kalau yang sudah kan di bawah tinggal ambil aja pas transaksi. Kalau sini kan harus naik dulu ke atas, jangkauan jauh, juga konsumen juga belum tentu tahu semua. Dirinya pun berharap pihak PD Pasar Jaya bisa memberikan promosi untuk memperkenalkan Blok G ini. Namun sayang, pihak PD Pasar Jaya sendiri belum punya rencana apapun untuk melakukan promosi Blok G Pasar Tanah Abang.
Semuanya masih dalam wacana koordinasi. Spesifikasi jenis jualan di pasar Blok G pun masih belum dipikirkan. Mahkamah Agung masih bungkam soal putusan bebas koruptor BLBI Sudiono Timan. Ada apa sebenarnya? Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya saat lagi.